Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizla Habibah. Di sini saya ingin menjawab 3 pertanyaan UAS mata kuliah etika dan profesi PR. Jawaban yang pertama yaitu konsep diri. Nah, konsep diri adalah persepsi, pandangan, dan perasaan kita tentang diri kita yang terbentuk melalui pengalaman hidup dengan lingkungan dan mendapatkan pengaruh dari orang-orang yang dianggap penting. Nah, seorang praktisi PR harus memiliki konsep diri yang kuat karena hal ini dapat membantu kita. Yang pertama itu adalah membangun kepercayaan diri sendiri. Yang kedua, menghadapi kegagalan dan kritik dengan lebih baik. Yang ketiga, memahami identitas profesional dan memperkuat personal branding. Nah, cara membangun konsep diri seseorang PR, praktisi PR itu yang pertama, kesadaran diri mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi. Yang kedua, terus belajar dan berkembang di bidang PR. Yang ketiga, tetap fleksibel menghadapi perubahan industri. Yang keempat, terima umpan balik dan memperbaiki diri. Yang kelima, pegangan prinsip etika dalam pekerjaan. Yang keenam, cari dukungan dan inspirasi dari orang lain. Yang ketujuh, jangan takut mengakui kegagalan dan belajar dari kesalahan. Jawaban yang kedua adalah membangun hubungan dengan pegiat media penting bagi seorang PR. Nah, karena yang pertama, media adalah jembatan komunikasi ke publik. Yang kedua, meningkatkan visibilitas dan reputasi. Yang ketiga, mengatasi krisis dan pemberitaan negatif. Yang keempat, mengembangkan kredibilitas melalui liputan independen. Yang kelima, memahami tren dan isu terkini. Yang keenam, memperluas jaringan dan peluang kerjasama. Yang ketujuh, mengoptimalkan penggunaan media yang tepat. Nah, beberapa cara menerapkan praktisi PR dalam upaya untuk membangun hubungan dengan media. Yang pertama, media relation. Nah, cara ini kerap kita dengar sebagai press release. Yang dimaksud dengan press release adalah merupakan teks berita yang dihasilkan oleh praktisi public relation mengenai isu atau pengenalan produk dan sosialisasi kebijakan kepada wartawan dengan harapan akan dimuat dalam media massa. Yang kedua, konversi pers. Nah, cara ini kerap kali kita dengar terutama dalam dunia media elektronik TV. Bagi seorang PR, konferensi pers sangat efektif untuk isu yang terjadi dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, kunjungan pers. Nah, cara kunjungan pers itu hampir sama dengan mengundang wartawan untuk datang. Yang membedakan itu adalah situasi yang sedang dihadapi oleh organisasi. Yang keempat, persepsi pers. Nah, cara ini diterapkan untuk menjalin hubungan informal antara public relation dengan wartawan. Nah, justru hubungan informal inilah yang bisa diterapkan bagi seorang PR saat dituntut untuk cepat menginformasikan klarifikasi isu dalam media massa. Nah, kegiatan-kegiatan dalam media relation yang pertama adalah special event. Nah, peristiwa khususnya sebagai suatu kegiatan PR yang penting untuk mampu meningkatkan pengetahuan dan selera publik, atau peresmian gedung baru, operasi host, dan lain sebagainya, merupakan sebuah publisitas teknik penyiaran berita dalam media massa mengenai peristiwa yang direncanakan tanpa membayar. Kedua adalah press relation. Nah, mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil media wartawan sambil disampaikan informasi baru tentang lembaga. Yang ketiga, press interview. Wawancara media, pejabat PR atau top manajemen diwawancarai oleh wartawan, sifatnya lebih pribadi. Jawaban yang ketiga, peran humas dalam pemerintahan menjadi penting karena yang pertama itu meningkatkan informasi yang efektif dengan masyarakat. Yang kedua, memperlakukan transparansi pemerintahan. Yang ketiga, menangani isu krisis dengan baik. Yang keempat, membangun citra positif pemerintahan. Yang kelima, mengelola media dan opini publik. Yang keenam, memberi tanggapan yang tepat terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, mengevaluasi kebijakan dan program pemerintah.